kesakitan karena dosa, kesakitan karena rela pikul salib. Saya sering kali katakan, jangan jadi Pentakosta kalau tidak rela pikul salib. Anda keliru. Orang yang mau bertahan dipenuhi oleh Roh Tuhan adalah orang yang tetap rela pikul salib. Amin. Orang yang mau menyala-nyala melayani Tuhan adalah orang yang rela menderita karena nama Tuhan. Jadi menjadi seperti Yesus harus bersedia diremukkan. Makin banyak kita diremukkan, makin halus kita. Kalau orang Batak saya rasa nggak heran. Makin diduda kita, makin jadi kecil. Dan kalau kita makin kecil, makin seperti Yesus. Walaupun Yesus itu terbesar, tapi rela menjadi terkecil. Tapi lewat apalah saudara? Lewat penderitaan, lewat kesakitan. Dalam praktek yang bagaimana? Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Sekali lagi saya mau katakan, untuk menjadi seperti Yesus, kita bersedia menyerahkan diri kita menjadi korban. Korban. Ya. Ini modal untuk kita dipakai melaksanakan kehendak Tuhan. Ya. Tentu saudaraku, kita terpanggil tidak beda dengan panggilan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada rasul-rasul. Tak ada para rasul itu bisa menjadi rasul kalau tidak lewat penderitaan. Dan anehnya, tidak ada rasul-rasul itu orang-orang hebat, tidak ada. Rata-rata dari penjala ikan. Pendidikan sekulernya minim. Apalagi pendidikan teologianya, tidak ada. Karena mereka itu bukan terpanggil dari imam-imam, bukan terpanggil dari ahli Taurat, ahli Alkitab, tidak. Mereka terpanggil dari penjala ikan. Tapi karena Roh Kudus mengisi hidup mereka melalui firman, waduh, mereka tampil. Makanya di Pentakosta Indonesia dulu jarang jadi pendeta karena STH, jarang itu. Apalagi dokter. Ya, waktu saya zaman jadi penginjil hampir tidak ada. Sekolah Alkitab pun hanya berapa orang. Tapi coba pemakaian Tuhan. Luar biasa memakai orang-orang tua kita. Mampu satu malam sermon. Itu ya Bapak Seribu. Dulu PA-nya dulu sermon, bukan kayak sekarang ibadah PA. Kalau zaman dulu sermon PA-nya, opung-opung nggak tidur, pakai lampu senter, pakai obor. Jadi kalau kita mengunjungi gereja-gereja dulu, kalau masih tukang tidur, jangan pergi menginjil. Bikin malu nama Tuhan. Harus bisa gak tidur 1 minggu. Bukan 1 malam ya. Selama kita di kampung itu, siap setiap ibadah, habis ibadah sermon. Makanya saudara, mereka kaya dengan firman. Mereka kaya dengan pengetahuan firman walaupun tidak pendidikan teologi. Ya, sekarang udah banyak yang dokter saudaraku. Ya. Mohon maaf, bukan lagi jadi pintar, jadi tolol saudara. Ya. Ya saya juga orang teologi ya saudara ya. Ya. Tapi banyak bahas, malah lari dari kuasa Roh Kudus.
Dulu kita pergi bawa firman, bawa kuasa Roh Kudus, orang sakit sembuh, orang buta melihat, orang mati bangkit. Di mata kepala saya, hamba-hamba Tuhan kita dulu dipakai Tuhan. Dulu Pak Manik itu di Kalimantan terkenal. Kenapa? Karena mendoakan orang mati di kapal Tampomas. Gak mungkin dibuang ke laut kan? Matinya di tengah jalan. Lalu hamba Tuhan ini berdiri dan berkhotbah dan menyerahkan orang ini kepada Tuhan. Hidup balik. Akhirnya setiap naik kapal Tampomas sebelum tenggelam gratis. Pendeta Jeremia Huta Barat itu di mata kepala kita lihat guru sekolah minggu meninggal, sudah dibawa kandah mau dikubur. Di tengah jalan dia stop, gak boleh bawa ke kuburan. Satu kampung keberatan. Akan dengan kuasa Tuhan bangkit, gak jadi ke kuburan. Anaknya meninggal di depan kami, meninggal. Lalu dia bilang, jangan ada yang nangis, termasuk istrinya gak boleh nangis. Kita nyanyikan pujian. Wah, kami menyanyi, saudaraku. 3 jam belum bangkit anak ini. Tetangga semua sudah ngejek. Ya. Tiba-tiba itu udah mau petakos tadi katanya. Ya. Tapi dinyanyiin, didoain, dinyanyiin. 4 jam kemudian hidup balik. Semua orang berhaleluya. Haleluya. Bukan dengan teologi yang hebat, bukan, tapi dengan kuasa Tuhan karena Roh Kudus. Jadi Yesus ingin saudara, poin yang pertama kita harus berhasil melaksanakan kehendaknya, dimulai menteladani Yesus di dalam penderitaan. Ini modal pertama. Orang yang gak mau menderita. Tadi saya lihat jalan gereja kita ini, genaplah jalan ke surga. Kalau saya tadi yang setir mobil, pasti masuk paret. Hanya pas-pasan rodanya. Ya. Tapi saya yakin yang menyetir tadi itu sudah punya iman. Saya gantungkan hidup kami kepada iman beliau tadi. Kalau saya lihat kiri tadi, lihat kanan, waduh, nggak jadi sampai ke sini Pak Fardini. Lalu saya bilang, genaplah jalan ke surga itu sempit. Tapi saya lihat malam ini penuh pula jemaat di sini bersama hamba Tuhan. Ada sukacita tersendiri. Ya, ini luar biasa ini. Ya, tentu Tuhan yang tempatkan hambanya di sini. Ya, nggak gampang menggembalakan di tempat seperti ini. Ya. Haleluya. Bagi keluarga Pak Pardin ini, bagi saya nggak asing. Amang kita, udah pernah saya ke kampung Amang ini. Di, apa namanya? Cianjur. Kami kebaktian malam, hanya 3 orang. Saya bawa penginjil kita orang Jawa. Masih ingat Amang ini dulu. Saking rindu saya mengunjungi gereja-gereja Pentakosta Indonesia yang terpencil. Tahu, kami kebaktian 3 orang. Saya anggap saya sedang berkhotbah di 10.000 orang. Baru seru saudara. Ya, baru masuk ke kampung, ke rumah Amang ini, di kebun kopinya, harus lewat sawah lagi. Jadi saya bayangkan tadi, yang itunya ditiru Pak Pendeta Pardin ini. Gitu. Tapi puji Tuhan,
Dulu nyanyian kita berkata, mana-mana Tuhan panggil, saya kerja di dalamnya Tuhan. Saya kerja. Ya, dan akhirnya juga anak bapak kita, ya adiknya bapak gembala di sini, Pendeta Janter Pardede menjadi staf saya. Bukan sekadar staf inti saya di Batam, di pulau-pulau. Memenangkan jiwa bukan sedikit, saudara. Yang dimenangkan bukan suku kita, suku asli. Bisa mempengaruhi mayoritas manusia di sana. Mungkin kalau kumpul jemaat itu semua, waduh, saya sendiri menjadi bangga, saudara. Tentu juga itu benih dari Pentakosta. Haleluya. Ini adiknya Bapak Pendeta Pardede, nggak tahu yang keberapa, Pak? Keempat ya. Ya. Dulu saya bilang sama dia dulu kerja sekuler, saudara. Saya bilang sama dia, Pardede, kamu pilih, kamu tetap di sini atau saya tempatkan di pulau. Dia bilang, aman, tempatkan aku di pulau. Kenapa nggak mau di kota? Saya bilang, aku terpanggil di pulau. Saya bilang, di pulau jiwanya masih dihitung jiwa, berapa orang? Gak apa-apa. Saya antarlah dia ke pulau, saudara. Di daerah yang orang tidak tahu menulis dan membaca. Tapi jemaatnya sekarang sudah banyak jadi pengusaha. Ada pengusaha walet, ada jadi kepala desa. Bayangkan gak punya pendidikan. Berubah semua. Tapi apa yang mengerjakan? Kalau Kristus menjadi teladan kita. Haleluya. Ini betul. Saya aja tiap Natal kalau ke sana saya terharu, saudara. Kalau di sana kepenuhan Roh Kudus nggak usah heran. Kebaktian pernikahan pun sanggulnya udah putar gini. Ya? Habis kita khotbah penuh Roh Kudus. Karena penuh Roh Kudus ya lepas sanggulnya. Ya nggak bisa ditahan-tahan. Kalau istilah kita langsung berbahasa Siliban. Betul-betul, saudara. Makanya kalau saya ke sana, nggak berani saya sendirian. Karena nanti orang yang penuh Roh Kudus satu gereja. Bayangkan kalau sebanyak ini, mungkin 2 atau 3 kali lipat dari sini. Sekali penuh Roh Kudus. Ya. Dan gerejanya di atas sungai.